Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabi ba'dah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Majalis Syahri Ramadan al-Mubarak karya Syekh Dr. Al-Allamah Syekh Salih Al-Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Sekarang kita baca Al-Majlisul Khamis wal Ishrun, majlis yang ke-25. Fi nazari ila wajhillahil karim wa bayani asbabi husulihi, yaitu mengenai tema melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan penjelasan tentang sebab-sebab memperolehnya. Jadi yang akan dibicarakan dalam majlis ini adalah nikmat terbesar yang akan diperoleh oleh penghuni surga, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala dan bagaimana cara-cara memperolehnya. Qala Syekh Hafizahullah, alhamdulillah rabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabbul Alamin, Rabb semesta alam, pemilik, pengatur dan penguasa alam semesta, dan alam itu adalah segala sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi. Semoga Allah Subhanahu wa taala berselawat dan mengucapkan salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan atas keluarganya serta para sahabatnya. Kemudian Syekh berkata, fa'azamu na'imin yanaluhu ahlul jannah ru'yatu wajhi rabbihimil karim. Nikmat yang paling besar yang akan diperoleh oleh penghuni surga adalah melihat wajah Rabb mereka yang mulia. Jadi penghuni surga mereka akan memperoleh begitu banyak nikmat di dalam surga, namun nikmat yang paling besar yang akan mereka peroleh adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala yang mulia. Kama sabata zalika fil Qur'anil Karim wa fis sunnatil mutawatirah, dan sebagaimana hal tersebut telah tertulis di dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam sunnah mutawatirah. Sunnah mutawatir artinya hadis yang diriwayatkan oleh begitu banyak orang. Wa fi ijma'i ahli sunnati wal jamaah, dan juga dalam ijma' atau dalam kesepakatan ahli sunnah wal jamaah. Jadi melihat wajah Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan kepada dalil yang ada dalam Al-Qur'anul Karim dan kepada hadis-hadis yang sahih yang mutawatir yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, juga berdasarkan kepada ijma', kepada kesepakatan seluruh ahli sunnah wal jamaah sepanjang masa. Wa zalika fi qoulihi ta'ala, adapun dalil yang menunjukkan bahawa orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka di surga dari Al-Qur'anul Karim adalah firman Allah Subhanahu wa taala, lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, al-husna yaitu surga, wa ziyadah, dan ziyadah itu adalah ru'yatullah sebagaimana tafsir dari salaf ya. Wal husna, kata Syekh, wal husna hiyal jannah. Husna itu adalah al jannah, surga. Jadi bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia, mereka akan mendapatkan al husna. Al husna yaitu al jannah, surga. Wa ziyadah hiyan nazaru ila wajhillahil karim. Sedangkan wa ziyadah, Allah berfirman lillazina ahsanul husna wa ziyadah. Apa itu ziyadah? Ziyadah itu adalah an-nazar ila wajhillahil karim, yaitu melihat kepada wajah Allah yang mulia. Ini ayat yang dengan jelas menunjukkan bahawa orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka di surga ya. Wa fi qoulihi ta'ala, juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, lahum ma yasha'una fiha, bagi mereka apa yang mereka sukai di dalamnya, yakni al-jannah, yakni dalam surga. Waladaina mazid, dan di sisi kami ada tambahannya. Wal mazid an-nazaru ila wajhillah, dan al-mazid itu menurut tafsir salaf adalah melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Al-Quran ya dinyatakan bahawa orang mukmin itu akan melihat Allah Subhanahu wa taala di dalam surga. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah, bagi orang-orang yang berbuat kebaikan di dunia ya, mereka akan mendapatkan surga dan ziyadah. Ziyadah adalah ru'yatullah azza wajalla, yaitu melihat Allah azza wajalla. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, lahum ma yasha'una fiha waladaina mazid, bagi mereka di surga apa yang mereka kehendaki dan di sisi kami ada tambahannya, mazid, yaitu ru'yatullah azza wajalla atau an-nazar ila wajhillah, yaitu melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang lain, wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wujuhu yawma idzin nadhirah, wajah-wajah pada hari tersebut, hari kiamat, nadhirah, yaitu berseri-seri, yakni bahiyatun hasanatun minan nadrah, an-nadrah ya. Nadhirah artinya adalah bahiyah, yaitu indah, hasanah cantik, minan nadrah dari kata an-nadrah. Nadrah artinya ceria. Jadi pada hari kiamat itu ada wajah yang cantik, yang indah, yang berseri-seri. Ila rabbiha nazirah,
kepada Tuhannya nazira. Apa nazira? Ai tara rabbaha bil absar ayanan ikraman laha. Yaitu wajah-wajah tersebut melihat Rabbnya dengan mata mereka sebagai ayanan secara langsung, ya, ikraman laha, sebagai penghormatan ataupun ya penghargaan untuknya. Jadi Allah berfirman wujuhu yauma idzin nadhirah. Pada hari kiamat tersebut ada wajah-wajah yang ceria, yang indah, yang berseri-seri. Ila rabbiha nazirah, ya, yang melihat kepada Tuhannya, yaitu melihat dengan langsung dengan mata mereka, bukan dengan hati, dengan mata mereka, sebagai ya sebuah ya penghormatan untuk mereka. Wa fi qoulihi ta'ala 'anil kuffar, juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang kafir. Apa kata Allah? Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzin lamahjubun. Ya, sekali-kali tidak, sesungguhnya mereka ya dari Tuhan mereka pada hari kiamat tersebut lamahjubun, akan terhijab, akan tertutup. Jadi orang-orang kafir ya pada hari kiamat akan terhijab, akan tertutup dari melihat Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala. Fa iza kana al-kuffaru mahjubin an ru'yati rabbihim, jika orang-orang kafir tertutup dari melihat Rabb mereka Allah Subhanahu wa taala, fa innal mu'minin ghairu mahjubin, maka orang-orang mukmin tidak terhalang, tidak tertutup dari melihat Rabb mereka. Jadi dinyatakan dalam firman Allah SWT ini bahwa pada hari kiamat orang-orang kafir terhalang, terhijab untuk melihat Rabb mereka Allah SWT. Kalau orang-orang kafir terhijab dari melihat Rabb mereka Allah SWT, ya, maka orang-orang mukmin tidak terhijab untuk melihat Allah SWT. Itu beberapa ayat Al-Quranul Karim yang dengan jelas menyatakan bahwa orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat, ya. فَالنَّظَرُ إِلَى وَجْهِ اللَّهِ الْكَرِيمِ لِأَهْلِ الْجَنَّةِ ثَابِتٌ لَا شَكَّ فِيهِ. Ya. Maka melihat wajah Allah SWT yang mulia bagi penduduk surga, sabitun, sesuatu yang jelas, yang jelas, tegas, pasti, tidak ada keraguan di dalamnya. Wa huwa alazzu na'imin, dan itu merupakan nikmat yang paling lezat. Wa zalika jazaa'ul lahum, dan itu adalah balasan bagi mereka. Jadi tidak ada keraguan sama sekali bahwasanya orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat, dan itu merupakan nikmat yang paling enak, dan itu adalah balasan atas keimanan mereka di dunia. Li'annahum amanu bihi fid dunya bil ghaib, karena mereka orang-orang mukmin beriman kepada Allah Subhanahu wa taala ya selama mereka di dunia bil ghaib, ya, walaupun mereka tidak melihat Allah Subhanahu wa taala, ya. Amanu bihi wa lam yaruhu, mereka beriman kepada Allah walaupun mereka tidak melihatnya. Fa'akramahumullahu jalla wa ala bi an tajalla lahum fid daril akhirah liyarahu ayana. Maka Allah muliakan mereka dengan Allah menampakkan dirinya kepada mereka di surga, liyarahu ayana, supaya mereka melihatnya dengan mata mereka. Fa haula illazina amanu bihi fid dunya wa lam yarahu. Mereka ini orang-orang yang beriman kepada Allah di dunia, walam yarahu, mereka tidak melihatnya. Kana a'zama jazaihim annahum yarawnahu yaumal qiyamah, maka balasan terbesar bagi mereka bahwa sesungguhnya mereka melihat Allah pada hari kiamat. Wa yatalazzazuna bi ru'yatihi, dan mereka merasakan kenikmatan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam paragraf ini saya menjelaskan bahwa melihat wajah Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat itu adalah sebuah hal yang sudah pasti, yang tidak ada keraguan sama sekali di dalamnya, dan itu merupakan nikmat terbesar yang Allah berikan sebagai balasan bagi orang-orang yang beriman kepadanya. Di dunia kita tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ghaib, tidak kelihatan oleh mata kita. Ya, maka pada hari kiamat di surga Allah muliakan orang-orang yang beriman dengan dengan ru'yatullah, melihat Allah Azza wa Jalla. Allah bisa mereka lihat di surga, ya. Itu merupakan balasan terbesar bagi mereka, yaitu mereka melihat Allah Subhanahu wa taala dan mereka merasakan kenikmatan yang luar biasa dengan melihat Allah Azza wa Jalla. Wa fil hadis sahih al-muttafaqi alaihi, dalam hadis sahih yang disepakati oleh Bukhari dan Muslim, innakum satarawna rabbakum yaumil qiyamah, bahwa sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat, kama tarawna al-qamar lailatal badri, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. Wa kama tarawna syamsa sahwan laisa dunaha sahaba, dan sebagaimana kalian melihat matahari ya pada pagi hari yang terang, laisa dunaha sahaban, yang tidak tertutupi oleh awan.
Ini dalil yang menunjukkan bahawa orang-orang mukmin akan melihat Allah Azza wa Jalla, yang berasal dari hadis Nabi SAW. Kata Rasulullah SAW, bahawa sesungguhnya kalian akan melihat Rabb kalian pada hari kiamat. Ya, sebagaimana kalian melihat bulan pada malam bulan purnama. Kalau ada bulan purnama bulan 14, ya kita melihat bulan bulan purnama. Jelas sekali. Jadi melihat Allah SWT di hari kiamat itu dengan mata, sebagaimana kita melihat bulan purnama dengan mata kita. Kemudian jelas ya, wa kama tarawna asy-syamsa sahwan, sebagaimana kalian juga melihat matahari dalam keadaan terang, tidak ada ditutupi oleh awan. Wa zalika li anna Allah jalla wa ala yu'tihim fil akhirati quwwatan yastati'una biha an yaraw rabbahum, yaitu bahawa sesungguhnya Allah Azza wa Jalla memberikan mereka di akhirat kekuatan yang dengan kekuatan tersebut mereka bisa melihat Rabb mereka. Ya, jadi Allah SWT memberikan kepada penghuni surga kekuatan yang dengan kekuatan tersebut mereka bisa melihat Rabb mereka. Amma fi hazid dunya fa innahu la yura subhanahu wa ta'ala. Adapun di dunia, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dilihat. Li'anna an-nasa la yastati'una ru'yatahu. Karena orang-orang manusia tidak bisa melihatnya. Jadi di akhirat Allah akan berikan kekuatan kepada orang-orang mukmin yang dengan kekuatan tersebut mereka bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Sementara di dunia mereka tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'anna an-nasa fi hadhihi dunya di'aful ajsam wal madariki wal hawas. Karena manusia di dalam kehidupan di dunia ini tubuhnya lemah, ya, kemampuannya lemah dan juga panca inderanya lemah. Fala yastati'una ru'yata rabbihim azza wa jalla, sehingga mereka tidak bisa melihat Rabb mereka Allah Azza wa Jalla. Wa aidan yatimma lahumul imanu bil ghaib. Selain itu, alasannya adalah supaya keimanan mereka kepada yang gaib itu benar-benar sempurna. Allazi huwa a'la darajatil iman, yang merupakan tingkat keimanan yang paling tinggi. Jadi di dunia kita tidak bisa melihat Allah Azza wa Jalla karena ya tubuh kita, kesadaran kita, panca indera kita lemah. Selain itu, supaya keimanan kita kepada yang gaib itu benar-benar sempurna. Ya. ولهذا لما سأل موسى عليه السلام وهو كليم الله عز وجل الذي خصه الله بأن كلمه تكليما وأسمعه كلاما بدون واسطة ملك بل كلمه الله سبحانه وتعالى مباشرة وسمع موسى كلامه وخاطبه مع هذه المرتبة التي نالها موسى عليه السلام لما سأل ربه قال رب أرني أنظر إليك اشتاق إلى ربه حينما سمع كلامه وقال رب أرني أنظر إليك قال الله له لن تراني يعني في الدنيا لأنك لا تستطيع أن تراني. Jadi ketika Musa alaihissalam ya meminta kepada Rabbnya Allah Azza wa Jalla, wa huwa kalimullah Azza wa Jalla, sedangkan Musa itu adalah orang yang berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla, allazi khasahullah, di mana Allah Subhanahu wa taala mengistimewakannya, yaitu dia benar-benar berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah perdengarkan firman-Nya kepada Musa alaihissalam tanpa perantaraan malaikat, ya, tetapi Allah Subhanahu wa taala berbicara langsung dengannya dan Musa mendengar langsung perkataan Allah dan berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Meskipun dengan kedudukan yang diperoleh oleh Musa ini, kedudukan yang tinggi yang diperoleh oleh Musa ini, lama sa'ala rabbahu, ketika dia meminta kepada Rabbnya, qala rabbi, dia berkata, wahai Rabbku, hari ini perlihatkanlah ya engkau kepadaku, anzur ilaik, supaya aku melihat kepada engkau. Ishtaqa ila rabbihi, dia rindu kepada Rabbnya. Hinama sami'a kalamahu, ketika dia mendengar firman Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbi arini anzur ilaik, lalu dia berkata, wahai Rabbku, perlihatkanlah diri engkau kepadaku agar aku melihat kepada engkau. Qala Allahu lahu, Allah berfirman kepadanya, lan tarani, engkau tidak akan melihatku, yakni fi dunya, yaitu di dunia. Li'annaka la tastati'u an tarani, karena engkau tidak bisa melihatku. Taib. Ya, di dunia tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Musa alaihissalam, dia adalah kalimullah, orang yang berbicara langsung dengan Allah SWT, Nabi yang mulia. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala yang berbicara langsung dengan Musa alaihissalam tanpa perantaraan malaikat. Nabi Musa alaihissalam mendengar pembicaraan Allah Subhanahu Wa Taala, berbicara langsung dengan Allah Azza wa Jalla. Itu adalah kedudukan yang tinggi yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam. Ya, kemudian Nabi Musa meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar ia bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, lan tarani, engkau tidak bisa melihatku, kata Allah Azza wa Jalla. Ya, engkau tidak bisa melihatku, yakni di dunia. Yakni di dunia engkau tidak bisa melihatku.
Summa innallaha arada an yuriyahu ajzahu an ru'yatillahi fi hadhihi dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memperlihatkan kepada Musa tentang kelemahannya, ketidakmampuannya untuk melihat Allah Azza wa Jalla di dunia ini. Faqala, maka Allah SWT berfirman, walakin yanzur ilal jabal, tetapi melihatlah kamu ke gunung. Wal jabal la syakka annahu ashaddu wa aqwa minal insan wa aslam. Dan gunung tidak diragukan lagi bahwa dia lebih kuat, lebih kokoh, lebih teguh daripada manusia. Wa ma'a hadza lam yastati'il jabalu an yabqa. Ya, meskipun demikian gunung tidak bisa tetap lamma tajallallahu lahu subhanahu wa ta'ala, ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan dirinya kepada gunung tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya kepada gunung, maka gunung tersebut hancur lebur. Jadi di dunia kita tidak bisa melihat Allah SWT. Hatta orang seperti Musa alaihissalam yang melihat yang berbicara langsung dengan Allah SWT, ya, dia tidak bisa melihat Allah SWT karena tidak ada kemampuan bagi manusia untuk melihat Allah SWT di dunia ini. Jangankan manusia, gunung yang teguh, yang kokoh, yang kuat, yang megah tidak bisa melihat Allah SWT. Oleh sebab itu ketika Nabi Musa AS meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan dirinya kepada Musa AS, Allah mengatakan, lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku, yakni di dunia. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Musa AS untuk melihat gunung. Ya, kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan dirinya ya kepada gunung, maka gunung itu pun hancur lebur. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala, falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka. Ja'alahu, apa itu dakka? Ja'alahu turaban min hala. Allah jadikan gunung itu sebagai tanah yang tidak berdaya, ya. Indakal jabalu, dan gunung itu bergetar, wasara turaba, sehingga dia menjadi tanah, min azamatillahi subhanahu wa ta'ala, ya, menjadi tanah yang tidak berdaya karena kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Wa kharra Musa sa'iqa. Musa pun ya tersungkur sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Asabathul ghisyah, di mana Nabi Musa pingsan, wa ghusyiya alaihi, dan Nabi Musa pingsan minal haibati wal jalalati war rawati, karena keagungan, kebesaran dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Wa saqata 'alal ardi maghsyiyan alaihi, dia jatuh pingsan, dia jatuh ke atas muka bumi dalam keadaan pingsan. Walamma afaqa wa zahaba anhu ar-ra'u, ketika Nabi Musa sadar dan hilang rasa takutnya, wal ghasyu, dan juga pingsannya, wa adat ilahi sihhatuhu wa idrakuhu, dan kesehatan serta kesadarannya kembali kepadanya, qala, maka dia berfirman, maka Nabi Musa berkata, subhanak tubtu ilaika wa ana awwalul mu'minin. Ya, maha suci engkau wahai Rabbku, tubtu ilaik, dan aku bertobat kepada engkau, wa ana awwalul mu'minin, dan aku adalah orang-orang yang pertama beriman. Ya. Jadi Nabi Musa alaihissalam ya tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Ya, jangankan Nabi Musa, gunung pun hancur, ya. Nabi Musa pingsan, ketika dia sadar, dia segera bertasbih memuji Allah Subhanahu wa taala. Fadalla haza ala anna Allah jalla wa ala la yarahu ahadun fid dunya. Maka ini menunjukkan bahwa tidak ada seorang pun yang melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia, mahma balagha minal martabati wal karamah, ya, setinggi apapun kedudukan dan kemuliaannya. Hatta Musa alaihi salatu wasalam lam yara rabbahu fid dunya, hingga Nabi Musa sekalipun dia tidak melihat Rabbnya di dunia. Wa kadzalika Muhammadun sallallahu alaihi wasallam lailata urija bihi ila sama lam yara rabbahu bi ainihi ala sahih. Demikian pula Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada malam ia dimi'rajkan ke langit, dia tidak melihat Rabbnya dengan matanya, bi ainihi, dengan matanya, ala sahih, ya, menurut pendapat yang sahih. Jadi tidak ada yang bisa melihat Allah Subhanahu wa taala di dunia. Nabi Musa tidak melihat Allah Azza wa Jalla, Nabi kita Muhammad SAW juga tidak melihat Allah Azza wa Jalla ketika dia dimi'rajkan ke langit, ya. Wa hadzal ladzi alaihi jumhur ahli sunnah, inilah pendapat yang dipegang oleh mayoritas ahli sunnah, annahu lam yara rabbahu bi'ainaihi, bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak melihat Rabbnya dengan kedua matanya, wa innama ra'ahu biqalbihi, sesungguhnya ia melihat Rabbnya dengan hatinya, fala ahadun yara rabbahu fi hazihi dunya, sehingga tidak ada seorang pun yang melihat Rabbnya di dunia ini. Wa innama ru'yah yudakhiruha Allahu karamatan li awliyaihi fil jannati yaumal qiyamah, dan melihat Allah Azza wa Jalla itu Allah sediakan, Allah simpan sebagai pahala, sebagai sebuah penghormatan bagi hamba-hambanya, bagi wali-walinya di surga pada hari kiamat. Jadi melihat Allah Azza wa Jalla itu merupakan suatu
ya kemuliaan yang Allah Subhanahu wa taala sediakan bagi wali-walinya, bagi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala di surga pada hari kiamat. Wa humul ladzina yarawnahu, mereka lah yang akan melihat Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa taqarru a'yunuhum bi ru'yatihi, mata mereka akan sejuk dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa yatana'amun wa yatalazzazuna bi ru'yatihi ar-rabbi subhanahu wa ta'ala, mereka akan merasakan nikmat, merasakan kelezatan dengan melihat Allah Subhanahu wa taala. Haza ma dallat alaihi al-adillatu thabitatu minal kitabi wa sunnah, inilah yang ditunjukkan oleh dalil-dalil yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah. Wa ajma'a alaihi ulama'ul muslimin minas salafis salihi wa atba'ihim, dan telah disepakati oleh ulama kaum muslimin dari kalangan salaf yang terdahulu dan juga pengikut-pengikut mereka. Wa huwa thubutu ru'yati rabbi subhanahu wa ta'ala fid daril akhirah li ibadihil mu'minin, yaitu pastinya tentang melihat Allah Subhanahu wa taala di negeri akhirat bagi hamba-hamba yang beriman. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwa hamba-hamba yang beriman akan melihat Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Fala budda minal imani bizalika wa i'tiqadihi, sehingga harus diimani dan diiktikadkan dalam hati. Walizalika ja'ala ulama'ul imana birru'yati min masaili wa usulil i'tiqad. Oleh sebab itu para ulama menjadikan masalah melihat Allah termasuk dalam masalah dan pokok-pokok akidah. Fayazkurunahu fi kutubil aqaid, sehingga mereka menyebutkannya dalam buku-buku akidah. Li ajli an ya'taqidahul muslim wa yusaddiqa bihi wa yu'mina bihi, supaya seorang muslim meyakininya, membenarkannya dan percaya kepadanya. Wallazi yajhadu ru'yatal mu'minin li rabbihim yaumal qiyamah yakunu kafira, dan orang-orang yang menentang orang-orang mukmin akan melihat Rabb mereka pada hari kiamat, dia menjadi orang kafir ba'da ma'rifatil adillati ala thubutiha, setelah dia mengetahui dalil-dalil yang menyatakan kebenaran akidah tersebut. Li'annahu mukazzibun lillah wa mukazzibun li rasulih sallallahu alaihi wasallam, karena orang tersebut mendustakan Allah, mendustakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa mukazzibun li ijma'il muslimin, dan mendustakan ijma' kaum muslimin. Nas'alullah al-afiyah, mari kita memohon al-afiyah, yaitu keselamatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya bahwa melihat Allah Subhanahu wa taala itu merupakan akidah Ahlussunnah wal Jamaah sepanjang masa, yang ditetapkan berdasarkan dalil dari Al-Quranul Karim, dari sunnah Rasulullah SAW yang mutawatirah, kemudian juga berdasarkan ijma' kaum muslimin. Ya, dan melihat Allah Azza wa Jalla itu merupakan nikmat terbesar yang akan dirasakan oleh penghuni surga. Nah, adapun orang-orang yang mengingkari ru'yat Allah, bahwasanya Allah SWT akan dilihat pada hari kiamat, ya, maka dia dikatakan sebagai orang yang kafir jika dalil-dalil yang menjelaskan tentang akidah ini telah dijelaskan kepadanya sejelas-jelasnya, lalu dia tetap mendustakan, lalu dia tetap mengingkari, maka dia dikatakan sebagai orang yang kafir. Dan melihat Allah Subhanahu wa taala ini merupakan akidah, ya, merupakan akidah dan merupakan pokok akidah. Oleh sebab itu ulama menuliskannya, mencantumkannya dalam buku-buku akidah, dan mereka mengajarkan kepada kaum muslimin agar meyakini akidah ini, ya, membenarkannya dan percaya kepadanya. Demikian ya poin dari pelajaran ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.